Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmasari dengan NIM G201-21030. Dalam video ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengertian korupsi. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Perbuatan korupsi merupakan perilaku menyimpang dan sulit untuk diberantas. Masalah ini adalah masalah yang rumit yang harus ditanggulangi oleh negara. Pada tingkat perkembangannya, kejahatan korupsi sudah merusak sendi-sendi kehidupan, nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, serta membahayakan pembangunan yang berkelanjutan. Korupsi tumbuh dalam segala lapisan masyarakat yang membentuk pola berpikir dan pola bertindak dalam kehidupan masyarakat. Hakikat korupsi adalah bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada orang-orang yang mempunyai kedudukan atau memegang jabatan publik, serta pelakunya dapat dipastikan merupakan pribadi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi dan berasal dari lapisan sosial menengah atas. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Masih mengutip buku Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi, menurut studi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, praktik-praktik korupsi meliputi manipulasi uang negara, praktik suap, dan pemerasan, politik uang, dan kolusi bisnis. Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Dan yang ketiga yaitu penipuan. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan. Yang keempat yaitu pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Dan yang terakhir yaitu favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Korupsi ini juga memiliki dampak-dampak yang dapat merugikan negara di segala bidang yang ada, mulai dari bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, pendidikan, dan lain-lain. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu penurunan produktivitas. Yang kedua, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Yang ketiga,
meningkatkan utang negara. Yang keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa. Yang keenam, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Yang ketujuh, ketimpangan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemiskinan. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pemerintahan. Yang pertama, etika sosial yang mati. Yang kedua, birokrasi tidak efisien. Dan yang ketiga, hilangnya fungsi pemerintah. Sedangkan dampak korupsi di bidang hukum, yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif. Dan yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dan dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama, yaitu pemimpin koruptor. Yang kedua, publik tidak lagi percaya demokrasi. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Dan yang keempat, kedaulatan rakyat yang hancur. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu kerawanan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, garis batas negara yang lemah. Dan yang terakhir, kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir, dampak korupsi di bidang lingkungan. Yang pertama yaitu kualitas lingkungan rendah, dan yang kedua kualitas hidup yang menurun. Itulah beberapa dampak korupsi di segala bidang. Dengan adanya tindakan korupsi, negara dan masyarakat akan terkena imbasnya. Korupsi sangatlah tidak dibenarkan apapun alasannya. Korupsi harus diberantas dengan tuntas sampai ke akarnya. Seharusnya para koruptor dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahannya yang merugikan negara. Adapun nilai-nilai anti korupsi untuk membangun budaya anti korupsi serta memperkokoh jati diri insan perbendaharaan. Nilai-nilai anti korupsi diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan disosialisasikan ke masyarakat sejak beberapa tahun lalu. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Kejujuran diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Kedisiplinan digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Kerja keras merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Kesederhanaan yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Kemandirian merupakan tanda tidak mudah bergantung pada orang lain. Keberanian adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri, dan keadilan yaitu adil di dalam menerapkan hukum. Dalam hukum Islam, korupsi tidak dibenarkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling membagi harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan berlaku perniagaan yang suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta atau rezeki seorang karena rezeki seseorang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang benar dan halal. Adapun landasan dari tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan
meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengutip dari bab yang sama, pada pasal 7 dijelaskan tentang wewenang yang bisa dilakukan oleh lembaga KPK, di antaranya mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut fungsinya, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi disertakan dengan kepolisian dan kejaksaan, di mana kepolisian dan kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Itulah paparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.